Menemukan minat baca pada anak sejak dini gampang susah ya. Nah, untuk menjawab permasalahan ini, Devi Raisa membuat buku anak interaktif berbahasa Indonesia. Bajai. Kalau ini motor siapa nih? Konsep 3 dimensi diangkat dalam sebuah buku dan membuat buku ini menjadi lebih menarik. Buku ini tuh bikin anak senang dengan membaca buku karena ada fitur seperti pop-up, touch and feel, board book yang seperti itu, dan juga orang tua bisa berinteraksi lewat pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam bukunya. Alur cerita yang dipaparkan pun mengandung berbagai cerita positif dan edukatif pada anak. Mulai dari pengenalan emosi, mengenal Indonesia, hingga belajar mengenal huruf. Dibuat sejak tahun 2014 lalu, kini sudah 8 buku yang beredar di pasaran. Bercerita dan juga mendekatkan diri Anda kepada anak Anda. Dari Jakarta, Dini Rafiu Kasih Surojo melaporkan. Oke, yang gampang dulu. Apa, Mas? Yes, coba kita putar dulu nih ibu jarinya. Gampang atau mudah nih? Ibu jari ya, bukan ibu kota yang diputer ya? Bukan. Gampang nih, Mas. Gampang kan? Gampang. Pokoknya koordinasi hebat. Sekarang naik ke gigi 2. Tak. Tempel. Jarinya nempel begini. Oke. Nah, baru. Gampang atau mudah? Lumayan, sudah mulai sulit Ini nih ya. masih simpel kan? kayaknya. Oke. Jadi nggak banyak energi sebetulnya, tapi sambil mikir. Oke. Iya, Oke? iya, Naik iya. lagi. Jangan lupa senyum. Salah Oke. senyum ya. Gigi 3. Aduh. Naik. Aduh, ini udah mulai kaku. Ini yang bawah nih. Oke. Aduh. Alright. Ngejelimet. Lebih senyum lagi pada saat gigi 4. Aha. Aduh. Ini saya buat gerakannya susah ini, Pak. Iya. Gak bi- Iya. Bagaimana? Gak Masih bisa. Lumayan, cuma masih pelan-pelan. Yes. Aku gak bisa gigi 4. Waktu kita kecil, SD dulu, kerjakan yang paling mudah. Kembali ke gigi 2, coba. Gigi 2 dulu. Oke. Mudah Oke, kan? ya. Oke, kembali ke gigi Ini 3 masih lagi. simpel. Sambil merem juga saya Nice. bisa. Langsung gigi 3 lagi. Gigi 3. Mhm. Oh. Alright. Gigi 4. Gak bisa, Mas, kalau gigi 4. Ini perlu dicontoh, betul nggak? Baru gigi 5, gigi 5. Oke. Ini sosok lah ya. Sosok. Lebih mudah lagi ya? Lebih mudah. Oke, sekarang coba. Oke, gigi 5 bisa. Gigi 4 Jarinya gak 2. bisa. Jari 2. Ada kelinci di sini, tangan kiri. Aha. Ada kelinci tangan kirinya. Oh, sorry. Mantap ya. Pada saat kelinci begini kita berhadapan dengan ada senjata. Senjata. Oke. Maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuannya adalah pada saat saya bilang towaga pat ganti, Ganti. kelinci jadi pistol, pistol Oke. jadi kelinci. Aduh. Oke. Oke. Kita goyang. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Sekarang lebih 4. Aduh, susah banget. Sekarang kelincinya 3. 3 jari. Aduh. Pistolnya 2. Oke, goyang sedikit. Ding ding ding. Jangan lupa senyum. Alright, kita ganti. Oh. Iya. Cepat lagi. Cepat lagi. Pusing. Tepuk tangan dong, Mas Steve. Yeah. Oke, Steve, mungkin itu namanya brain gym disebutnya ya. ya, nah di sini sekali. pemirsa pasti Senam banyak yang Otak. banyak otak. yang bingung gitu, kita sebenarnya lagi ngapain sih? Ini lagi pindah ke topik selanjutnya adalah brain gym, pemirsa. Betul. Di mana Mas TV ini sendiri merupakan master Yes. ya dari brain gym, brain and mind. Yes. Betul ya? Betul sekali. Nah, kalau tadi kan sudah pakai jari. Memang kalau untuk melatih otak itu bisa pakai apa aja lagi? Apalagi sih? Ada yang bilang kepala, pundak, lutut, kaki. Kita nyebutin mulut gitu. Itu bisa Yes. salah satu brain gym juga nggak sih? Yes, pertanyaan bagus sekali. Sebab tadi saya lihat permainan-permainan itu juga sebetulnya bagaimana kita menggerakkan sisi kanan tubuh kita, baik tangan kanan, tangan kaki Kaki kanan, kanan, lalu tangan kiri dan kaki kiri. Oke. Iya, Iya. sebab ada koordinasi nih, silang antara tangan kiri kita itu ke otak kanan, tangan Oh. kanan ke otak kiri, begitu. Sehingga kalau dua-duanya kita gerakan dengan baik dan rutin setiap hari, Maka otaknya pun jadi balance yang bekerja. whole brain-nya, seluruh otaknya bisa bekerja. Nah, memang kalau misalnya anak-anak zaman sekarang begitu otaknya nggak bekerja semua atau tidak balance kah? Makanya harus latihan terus. Ini dominan anak-anak sekarang. Oh my god. Kenapa itu? Senam jempol, Senam jempol. Senam Benar, jempol. benar. Ya, benar ya. Rata-rata begini ya. senam telunjuk. Oh iya, betul. Oh, bukan.
begini, Gitu kan? abis begini. Betul sekali. Gitu. Jadi bahayanya cukup, ya bagaimana ya sambil duduk sirkulasi darah nggak lancar. Iya. Saya setuju banget kalau tadi itu pernyataan bahwa Indonesia akan naikkan lagi nih permainan anak-anak. Permainan tradisional tentunya. Coba waktu dari kecil dulu tuh aku sering main. Aha. Semua permainan cowok, semua permainan cewek kita mainin. Betul. Jadi ternyata tanpa disadari otak kanan, otak kiri kita dua-duanya aktif. Dua-duanya aktif. Oke, nah kalau misalnya mau ngomongin otak kanan, otak kiri, Iya. sebenarnya yang sekarang nih anak-anak sekarang itu lebih dominan untuk otak kiri. Nah sekarang dominan otak kiri. Otak kiri, Berarti logika, Logika. SD, begitu. SMP, SMA sampai kuliah dipaksa untuk mikir terus. Contoh ya paling Aha, gampang ya. aha. Otak kiri itu kan menghitung, menghafal. Iya. Berapa banyak pelajaran matematika atau menghafal dan lain-lain itu dibandingkan kreativitas, dibandingkan seni. Oke. Misalnya kayak tadi. Tapi sebenarnya kalau misalnya lebih berat ke otak kiri yang lebih banyak menghitung, menghafal, sebenarnya itu salahkah atau tidak? Tidak salah, cuma perlu penyeimbangnya tadi. Makanya kayak Oke. tadi permainan-permainan tradisional tadi itu sangat mendukung sekali. Bagaimana tangan kanannya main, tangan kiri juga main Oke. sambil berpikir begitu. Oke, nah kalau misalnya nih ya gitu Mas Tivi, di zaman sekarang ini udah Iya. banyak itu anak-anak yang ya belajar terus. Nah kalau dengan brain gym ini mereka harus gimana biar otak itu jadi balance? Kalau sekarang ini kondisinya adalah bagaimana dengan waktu yang efektif. Iya. 5-15 menit. Aha. Mereka pada saat katakanlah aduh jenuh tadi. Iya kan? Orang tadi dibilang rapat 2 jam aja udah Capek, bete apalagi begitu, sekolah apalagi 10 jam, betul. Anak-anak jadi stres. Nah, dengan gerakan senam otak kita ini, kita membuat mereka kembali fun. Dan Oke. tanpa disadari otak juga jadi fresh lagi. Kalau yang buat dewasa apa? Wah, lagi di macet, bete begitu ya. Saya termasuk tadi kalau menuju ke studio. Ya udah saya langsung senam otak aja sambil ceria. Jangan lupa senyum. Oh, jadi senam otak itu bisa dilatih di mana saja, kapan Di mana saja. saja. Caranya Durasinya- boleh dikasih tahu selain durasinya yang berapa jari? lama tuh biasanya? Durasi 5-15 menit. 5-15 menit Oke, aja. dari anak-anak kita namanya senam pintar. Senam pintar. Iya. Oke. Aha. Nah, untuk pelajar, mahasiswa dan seterusnya kita bilang senam otak. Oke. Tetapi untuk yang lansia itu senam apasas. Apa sah? Anti pikun, anti stres, anti stroke. Betul. Anti Kira-kira pikun, gitu. anti stres dan anti stroke. Betul. Apa sas? Dari Nah. mulai senam pintar apa yang harus dilakukan? Baik, gerakan-gerakan sederhana saja. Termasuk Kita kondisi- lakukan di sini atau sambil duduk? Kayaknya Baiknya? Berdiri? aja. Oh ya Berdiri oke juga baik. boleh. Berdiri boleh. Aha. Berdiri. Cek. Nah, tapi kalau misalnya buat anak-anak ada senam pintar, terus ada senam otak untuk mahasiswa, untuk anak-anak remaja, senam Iya. pasas tadi ya? Apasas. Apasas. Apasas untuk lansia. Tapi sebelum kita mempraktekkan senam-senam itu sendiri, kita mau ngasih informasi dulu buat pemirsa di rumah, di mana tak hanya tubuh, otak juga ternyata butuh latihan loh, untuk anak bisa lebih cerdas kalau lansia bisa mencegah kepikunan. Tadi yang disampaikan. Jadi banyak banget deh manfaatnya. Kira-kira seperti apa sih infonya, kita lihat sama-sama. Namanya senam otak, gerakan sederhana yang dipusatkan di tangan dan kaki ini bisa meningkatkan kecerdasan. Yuk ikut bergerak, caranya mudah, mirip dengan senam ringan. Tangan dan kaki digerakkan selama 15 menit untuk memberikan rangsangan atau stimulus ke otak anak. Senam otak, di mana otak kita tuh memang di dalam kepala kita ya. Tapi gerakan-gerakan itu yang membuat otak kita sambil mikir, sambil bergerak, sehingga tanpa disadari ada tombol-tombol di otak kita yang aktif untuk kecerdasan, untuk kesehatan. Jadi sehingga otak yang sudah diaktifkan itu memerintahkan seluruh darah itu ke seluruh sel itu dalam tubuh kita. Lewat Brain Gym, si kecil bisa mengandalkan otak kanan sehingga lebih kreatif dan menjadi lebih konsentrasi. Belajar, sering sholat. Ikutnya udah dari kapan sih? Udah dari tahun bulan lalu. Udah dari bulan lalu. Sulit nggak gerakan-gerakannya? Enggak, Paling suka gerakan apa? Yang kayak gimana? main gini. Senam otak juga bisa digunakan untuk menangani gangguan anak seperti hiperaktif, gangguan pemusatan perhatian, gangguan emosional, hingga gangguan kemampuan belajar. Tertarik? Senam otak ini juga bisa dilakukan sama siapapun, mulai dari yang muda hingga lansia. Tim Liputan MNC Media memberitakan.